Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan semuanya. Berjumpa lagi dengan saya Firdaus, dan kali ini kita akan berbicara tentang sosok Asnawi yang tampil begitu luar biasa ketika berhadapan dengan timnas Thailand di kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Tadi malam ya, kita bicara tentang review pertandingan tadi malam. Yang pertama kita bicara dulu tentang sosok Asnawi yang wingback sebelah kanan yang tampil sangat luar biasa, begitu tanggung jawab, begitu banyak melakukan overlap ke depan tapi bisa bertanggung jawab di posisinya, dan ini yang kita harapkan. Ini merupakan pemain muda masa depan untuk timnas Indonesia. Kita lihat beberapa kali Asnawi tadi malam tampil berani maju ke depan atau overlap ke depan, dan ketika serangan balik pun dia tampil sangat luar biasa ya. Penampilan Asnawi tadi malam mengingatkan kita dengan back muda Chelsea yaitu Reece James yang tampil sangat memukau ketika pada final Liga Champions maupun di Liga Inggris. Saya melihat bahwa kondisi fisik Asnawi hampir sama ya dengan Reece James yang memang sangat luar biasa bermain, tanggung jawab ya, berani membantu dalam ikut menyerang ya, kemudian fokus juga terhadap bertahan dan sering sekali melakukan tackle dan itu berhasil. Itu menurut saya sangat luar biasa sekali bagi sosok anak muda seperti Asnawi. Secara keseluruhan ya, selain Asnawi ada beberapa pemain juga yang tampil saya kira juga oke, seperti Kadek ya. Kemudian juga seperti beberapa pemain depan Yudo ya. Saya kira sangat ngotot, dan saya kira itu adalah sebuah hasil tadi malam yang memang pantas didapatkan oleh timnas Indonesia. Yang perlu kita ingat, timnas Indonesia saat ini adalah sedang berproses dan bisa dibilang menahan imbang Thailand dengan skor 2-2 itu sangat luar biasa. Selain nanti Coach Shin Tae-yong juga harus mengevaluasi pertahanan dari timnas Indonesia. Kita lihat permainan tadi malam, walaupun Thailand lebih menguasai bola dan Indonesia hanya berharap mencari peluang untuk melakukan counter attack ataupun serangan balik, dan saya lihat Indonesia berhasil juga ya dalam hal melakukan beberapa kali percobaan serangan balik walaupun banyak gagalnya. Tapi yang namanya ini kan sedang proses ya, sedang dibangun timnas Indonesia ini oleh Coach Shin Tae-yong, yang artinya apa? Tidak butuh waktu sedikit ya, tapi pasti butuh waktu yang lama agar timnas ini bisa tampil solid, tampil luar biasa untuk ke depannya seperti itu. Selain itu juga di bawah Mister Gawang ya, ada Nadeo juga tampil sangat luar biasa. Kemudian ada Evan Dimas ya, ada Yudo, kemudian juga ada beberapa pemain lainnya ya seperti Arhan. Tapi secara keseluruhan saya ingin berbicara tentang sosok dari Asnawi ini. Kita kembali lagi ke Asnawi. Pertama kita bicara soal sprint ya. Sprintnya ini sangat luar biasa. Dia sangat bertanggung jawab terhadap posisinya. Memang betul-betul mirip gaya mainnya seperti Reece James di Chelsea. Dan mudah-mudahan Asnawi ini terus bisa berkembang. Kelebihan Asnawi ini di tackle oke, kemudian dia juga overlap oke, kemudian juga interceptnya juga bagus ya. Saya kira pemain timnas Indonesia yang tampil cukup bagus tadi malam itu adalah Asnawi ya. Kontribusi Asnawi itu sangat luar biasa dan dia sangat percaya diri dalam membantu serangan Indonesia. Terlepas dari hasil 2-2 ya, terlepas juga ada beberapa blunder yang dilakukan oleh seperti Nadeo ya pada saat baru memulai pertandingan. Ini juga berakibat fatal dan terciptanya gol Thailand yang pertama. Itu sangat disayangkan juga, tapi secara keseluruhan Nadeo juga beberapa kali melakukan penyelamatan yang saya kira Nadeo layak berada di posisi di bawah Mister Gawang timnas Indonesia. Kalau kita lihat jalannya pertandingan, memang di awal babak pertama itu timnas Indonesia tertekan ya, dan memang di awal-awal babak pertama itu Thailand begitu menguasai jalannya pertandingan, membuat anak-anak dari Indonesia ini sulit berkembang permainannya. Apalagi nih anak-anak Indonesia ketika di menit-menit awal pertandingan itu banyak melakukan umpan-umpan jauh, umpan-umpan silang, dan itu sangat mudah dibaca atau sangat mudah
diamankan oleh anak-anak dari Thailand ya, karena terlihat bahwa seperti kurang percaya diri dalam menguasai bola ya. Kemudian timnas Indonesia kita juga cepat kehilangan bola di babak pertama, di awal-awal babak pertama. Kemudian barulah konsisten di pertengahan waktu babak pertama itu Indonesia juga sudah mulai menekan Thailand ya, sehingga berbuah gol dari Kadek ya dengan umpan pas yang cukup baik dari gelandang, dan itulah yang kita harapkan. Kemudian disayangnya lagi di awal babak kedua kembali bobol gawang dari timnas Indonesia. Ini sangat kita sayangkan ya, kurang fokus sepertinya barisan pertahanan dari Indonesia di awal-awal pertandingan dimulai. Ini juga menjadi sebuah PR untuk Coach Sinteyong untuk ke depan agar bisa lebih baik lagi dalam memperhatikan penempatan posisi pemain di stopper terutama ya. Walaupun kemudian bisa disamakan golnya lagi, dibalas lagi oleh Evan Dimas Darmono ya, itu juga menyamakan kedudukan menjadi 2-2 pada saat itu. Kemudian setelah skor 2-2, anak-anak Thailand kembali menggempur kembali pertahanan Indonesia dan hampir membuahkan hasil juga ya. Dan ada juga handsball ya dari Asnawi di menit-menit akhir laga pertandingan, tapi tidak diberikan penalti oleh wasit. Wasit mungkin melihatnya gini ya, mungkin itu faktor tidak sengaja karena bolanya memang terlebih dulu dikontrol dengan kaki Asnawi, kemudian refleksnya bolanya kena tangannya gitu ya, berarti memang ada unsur ketidaksengajaan ya. Artinya apa? Bola ketika di crossing ke dalam kotak penalti bukan langsung kena ke tangan Asnawi, tapi memang usahanya dikontrol dulu oleh Asnawi, tapi tiba-tiba membalnya ke tangan dia. Mungkin wasit melihatnya itu suatu unsur ketidaksengajaan ya, dan itu sah-sah saja saya kira ya. Sah-sah saja, walaupun di dalam sepak bola Eropa sebenarnya itu tidak dibenarkan juga ya, karena sudah ada VAR yang namanya handsball tetap handsball, tapi di di dalam pertandingan malam mungkin wasit punya pandangan lain, dan saya lihat juga pemain Thailand tidak memprotesnya karena mungkin mereka juga melihat seperti itu. Ini kan tidak sengaja dan tidak mungkin di menit-menit akhir diberikan penalti seperti itu. Jadi saya sangat salut juga atas sportivitas pemain dari Thailand yang tidak memprotes wasit secara berlebihan, karena saya kira pemain Thailand juga memiliki persepsi yang sama dengan wasit. Ini Asnawi tidak sengaja seperti itu ya, karena memang dia dalam posisi sendiri ya di belakang sana, walaupun ada striker lawan dari Thailand, tapi dia aman lah dari tidak terlalu dekat dengan striker, sehingga wasit memutuskan bahwa itu tidak pantas diberikan penalti walaupun itu handsball seperti itu, karena dianggap ada unsur ketidaksengajaan seperti itu ya. Saya kira itulah yang bisa saya sampaikan, dan luar biasa untuk perjuangan timnas. Saya kira secara keseluruhan timnas terus tampil cukup baik, terus memperlihatkan performa yang terus meningkat, dan mudah-mudahan anak-anak muda Indonesia ini bisa terus berproses dan menjadi timnas yang sangat menakutkan suatu hari nanti di ajang Piala Asia maupun di ajang Piala Prakualifikasi Piala Dunia, maupun bisa masuk ke Piala Dunia tahun kedepannya seperti itu. Saya kira terima kasih banyak kawan-kawan atas waktu dan atensinya, telah selalu mendukung channel ini dengan cara klik subscribe maupun share maupun klik aktifkan tanda loncengnya. Mudah-mudahan kawan-kawan semua juga sukses selalu. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.